pemirsa, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Dadi. Selamat pagi, Rini. Dan juga kita ingin mengucapkan selamat ulang tahun dulu nih. Untuk betul. TVR Parlemen yang ke-17 tahun. Sudah 17 tahun, Sweet Betul. 17. Sweet 17 ini sudah 17 tahun TVR Parlemen berkarya. Dan semoga kedepannya TVR Parlemen bisa menjadi referensi Indonesia untuk bisa mengetahui kabar-kabar seputar DPR RI. Betul sekali, Dadi. Dan jangan lupa juga pemirsa untuk terus menyaksikan TVR Parlemen. Karena ini berarti 17 tahun harus semakin dewasa lagi ya, Dat ya. Betul sekali. Dan Semakin menyajikan yang terbaik untuk menyajikan terbaik pemirsa. juga menginfokan kepada pemirsa terkait dengan bagaimana kegiatan-kegiatan DPR di setiap harinya ya, Rini. Betul sekali. Dan pemirsa setiap harinya nanti kita akan seperti biasa dalam 30 menit depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Baik, kita awali pagi ini dari berita Komisi 2 DPR RI yang menjelaskan usulan inisiatif Balik DPR RI mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang merupakan bentuk antisipasi DPR RI terhadap potensi kekosongan jabatan di tingkat daerah agar semua proses pemilihan umum 2024 dapat dituntaskan. Usulan inisiatif Balik DPR RI mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diharapkan dapat memperkuat sistem pemerintahan pusat dan daerah pada Pilkada tahun 2024. Menanggapi usulan inisiatif Badan Legislasi DPR RI, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan, usulan inisiatif tersebut merupakan bentuk antisipasi DPR RI terhadap potensi kekosongan jabatan di tingkat daerah. Sehingga pada tahun 2024, semua proses pemilihan umum dapat dituntaskan dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan dengan optimal. Kalau misalnya lewat di bulan Desember, ya, itu nanti akan terjadi kekosongan. Artinya akan ada yang berakhir masa jabatannya, kita harus pilih PJ lagi kan. Makanya kita berharap tahun 2024 udah selesai semua proses election, baik itu national election maupun region election gitu. Terlebih lagi, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang menyoroti prinsip keserempakan dalam usulan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, terutama terkait masa jabatan beberapa kepala daerah yang akan berakhir sebelum berlangsungnya Pilkada 2024 yang harus digantikan oleh penjabat sementara. PJ ini kan perlu juga dipertanyakan, kok PJ kelamaan sih? Kan begitu, bisa sampai 2 tahun PJ. Ini di mana ceritanya ini? Ya kan kita mau pemerintahan yang betul-betul permanen, pemerintahan yang betul-betul dipilih rakyat. Itu sebenarnya, itu prinsipnya. Jadi prinsip keserempakan itu ya menjadi dasar kita ya dengan pemerintah sepakat untuk memajukan dari bulan November ke bulan September. Adila dan Bondan TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa datang dari Ketua BURT DPR RI yaitu Agung Budi Santoso yang mendorong penguatan karakteristik institusi DPR RI sebagai lembaga legislatif yang juga berbeda dengan lembaga eksekutif. Dengan kondisi ini tentunya diperlukan adanya kemandirian anggaran dan juga kemandirian SDM. Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso mendorong penguatan karakteristik institusi DPR RI sebagai lembaga legislatif yang berbeda dengan lembaga eksekutif. Posisi ini memerlukan adanya kemandirian anggaran dan kemandirian SDM agar fungsi legislatif berjalan optimal. Dalam kondisi yang saat ini terjadi, Setjen DPR berada dalam struktur sistem pendukung DPR RI, namun secara manajemen kepegawaian dan anggaran masih berada di bawah rumpun eksekutif. Hal ini membuat kurangnya kemandirian Setjen DPR dalam memberikan pelayanan terhadap 575 anggota Dewan. Kedepan harus ada formulasi khusus agar semua pegawai di DPR memiliki status yang sama sebagai pegawai parlemen yang total mendukung kinerja DPR. Kalau DPR anggarannya masih ditaker oleh eksekutif, nggak akan bisa besar. Belum lagi kemandirian kepegawaian. Yang pensiun pasti mas, yang meninggal ya ada beberapa. Ya kan? Nah kalau ini jumlah yang keluar tidak sepadan dengan jumlah yang masuk, ya tentunya kita akan kekurangan pegawai. Nah kalau kita kekurangan pegawai di dalam sistem supporting yang akan mendukung kerja DPR, ya tentunya akan lemah. Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi kontrol kepada pemerintah, pengen kuat ya jumlah pegawainya harus sesuai.
Meski memiliki karakteristik khusus, Setjen DPR RI terus berupaya meningkatkan indeks dari sejumlah indikator reformasi birokrasi yang ditetapkan Kementerian Pan-RB. Memiliki tantangan besar, mengingat indikator yang ditetapkan dalam penilaian reformasi birokrasi lebih seirama dengan tata kerja di lembaga eksekutif. Dari Bandung, Jawa Barat, Hendra, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, PLN Wilayah Distribusi Jawa Timur berencana menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang untuk Konflik yang terjadi, sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI menyampaikan pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG resmi dioperasikan sebagai penyedia ketenaga listrikan untuk Pulau Bawean di Gresik, di mana PLTMG yang menggunakan bahan bakar gas menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel. PLN Wilayah Distribusi Jawa Timur berencana menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga mesin gas di Pulau Bawean untuk dapat mengantisipasi penambahan beban konsumsi. Dalam hal ini, Komisi 7 DPR RI menaruh perhatian khusus kepada transisi energi di Indonesia untuk dapat mencapai net zero emission pada tahun 2060 mendatang. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto memaparkan, pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG resmi dioperasikan sebagai penyedia ketenaga listrikan untuk Pulau Bawean di Gresik. PLTMG yang menggunakan bahan bakar gas tersebut menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel yang bahan bakarnya tidak ramah lingkungan dan biaya operasinya relatif mahal. Best practice adalah bagaimana pengelolaan listrik di Bawean. Karena selama ini di Bawean itu adalah dengan PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Di samping mahal juga polutif, harus dilakukan dedieselisasi. Dibangun PLTMG, pembangkit listrik mesin gas, dikombin dengan PLTS. Bahkan dilengkapi dengan energy storage, yakni baterai. Untuk mencapai BESS namanya, baterai energy storage. Nah, inilah yang kita harapkan nanti akan ketemu sebuah formula bagaimana mengganti diesel. Saat ini ada 2 lines PLTD di Pulau Bawean dengan kapasitas masing-masing 1,5 MW dan 1 MW. Selain itu telah ada PLTMG dengan kapasitas total 3 MW. Kedua pembangkit itu telah mampu memasok kebutuhan listrik Pulau Bawean yang beban puncaknya sebesar 4,8 MW. Dari Gresik, Jawa Timur, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 9 DPR RI, pemirsa, yang mendorong pemerintah pusat dan juga Provinsi Sumatera Selatan untuk mendiskusikan langkah alternatif terkait revitalisasi Balai Latihan Kerja Industri atau BLKI agar penyelenggaraan pelatihan bagi para pekerja dapat berjalan optimal. Revitalisasi Balai Latihan Kerja Industri atau BLKI Provinsi Sumatera Selatan terkendala keterbatasan anggaran. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah pusat dan provinsi untuk mendiskusikan langkah alternatif agar penyelenggaraan pelatihan bagi para pekerja dapat berjalan optimal. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan, opsi menyerahkan revitalisasi BLKI ke pemerintah pusat adalah opsi yang paling realistis, mengingat anggaran Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan hanya 20 miliar rupiah per tahun. Opsi lainnya, Pemprov Sumatera Selatan bersama DPRD harus mengupayakan anggaran yang proporsional
untuk revitalisasi BLKI. Saya rasa tidak ada salahnya kalau BLK yang tadi kita kunjungi itu juga diserahkan ke pusat. Atau kalau memang tetap mau dimiliki oleh daerah, ya daerah harus mendorong DPRD-nya ya untuk bisa menganggarkan dengan lebih besar lagi perhatian untuk bisa memberikan revitalisasi terhadap peran dan fungsi dari BLK ini adalah untuk memberikan pelatihan, pengembangan skill dan harus kekinian sesuai dengan kebutuhan industri yang berkembang saat ini. Sementara itu, anggota Komisi 9 Nurhayati mengatakan, pemerintah pusat maupun daerah seharusnya lebih serius menciptakan SDM Indonesia yang unggul. Keterbatasan anggaran harus disiasati, salah satunya dengan membangun sinergi dengan perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Kalau memang pemerintah serius dalam menambah pekerja yang kompeten, yang punya skill, tentunya keberadaan BLK ini sangat ditunggu oleh seluruh daerah. Jadi BLK ini harus didekatkan dekat dengan universitas-universitas, dekat dengan suatu daerah yang memang membutuhkan pelatihan-pelatihan yang masif gitu ya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Kenswari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI meminta Himbara untuk memperkuat sektor pertanian dengan memberikan penyaluran pembiayaan agar pertanian dapat dijadikan sebagai salah satu leading sektor perekonomian di Bali. Selain menyimpan daya tarik wisata, Provinsi Bali juga memiliki potensi pertanian yang besar, yaitu mencapai puluhan ribu hektar luas tanam. Untuk itu, Komisi 11 DPR RI meminta Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara untuk terus menyalurkan KUR bagi sektor pertanian agar Bali dapat bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mendorong Himbara untuk ikut memperkuat sektor pertanian dan peternakan Bali dengan memberikan penyaluran pembiayaan. Pasalnya, faktor pembiayaan sangat penting untuk menjadikan pertanian sebagai salah satu leading sektor perekonomian Bali. Selain itu, realisasi penyaluran KUR hingga Oktober 2023 dicatat baru mencapai 7 triliun dari target 12,85 triliun rupiah. Dari angka tersebut, sektor pertanian baru mendapatkan 16%. Untuk itu, Komisi 11 mendorong angka ini terus ditingkatkan. Untuk di Bali, mereka sudah mencoba meluncurkan beberapa program yang berbasis pertanian dan melibatkan Himbara untuk memberikan pembiayaan. Juga peternakan dan juga beberapa perkebunan komoditi untuk konsumsi buah-buahan di Provinsi Bali maupun di provinsi di sekitarnya. Ini adalah satu terobosan yang sangat positif. Tinggal keberlanjutan supaya size pembiayaannya dari ultramikro naik ke mikro, dari mikro naik ke kecil, dari kecil naik ke menengah, sehingga mereka betul-betul bisa tumbuh menjadi pelaku usaha yang kuat. Penguatan sektor pertanian diyakini dapat menjadi kekuatan ekonomi alternatif untuk Bali, sehingga masyarakat memiliki pilihan usaha lain, khususnya apabila terjadi gejolak ekonomi seperti saat pandemi COVID-19 melanda di tahun 2020 silam. Dari Tabanan, Bali, Teddy Sunario, TVR Parlemen melaporkan. Seruan pemilu damai kerap digaungkan berbagai pihak jelang bergulirnya pemilu 2024 tahun ini tentunya pemirsa. Tak terkecuali anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan imbauan pemilu damai terus disuarakan mengingat perbedaan pilihan dalam kontestasi politik 5 tahunan rentan menimbulkan pergesekan sengit. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
kembali di TVR 09. Pemirsa, anggota DPR RI Ahmad Najib Qodratullah mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keharmonisan, kerukunan, dan juga keamanan. Masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi terhadap isu yang dapat menimbulkan perpecahan seperti isu identitas dan juga SARA. Pemilu merupakan pesta demokrasi yang seharusnya dirayakan dengan sukacita. Artinya, perbedaan yang ada jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk merusak keharmonisan bernegara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Seruan pemilu damai kerap digaungkan berbagai pihak jelang bergulirnya pemilu 2024. Tak terkecuali anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Imbauan pemilu damai terus disuarakan, mengingat perbedaan pilihan dalam kontestasi politik 5 tahunan rentan menimbulkan pergesekan sengit. Anggota DPR RI Ahmad Najib Qodratullah mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keharmonisan, kerukunan, dan keamanan. Masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi terhadap isu yang dapat menimbulkan perpecahan, seperti isu identitas dan SARA. Untuk itu, semangat kebersamaan dan persatuan dalam masa pemilu perlu diperkuat. Tentu pemilu yang baik ini ketika melakukan sebuah argumentasi pandangan-pandangan yang dikedepankan adalah akal sehat, yang dikedepankan adalah ide dan gagasan untuk kemajuan bangsa ini, bukan saling untuk menjatuhkan, apalagi menggunakan isu SARA, isu golongan, dan isu-isu yang negatif lainnya digunakan dalam setiap kegiatan adu pendapat dan adu argumen. Nah, saya juga mengajak para generasi milenial, generasi Z kita melakukan haknya, melaksanakan haknya untuk ikut partisipasi dengan cara ikut memilih, datang ke TPS, menentukan 5 tahun nasib bangsa ini. Jangan diam, gunakan hak pilihan. Upaya pemerintah dalam menjaga perdamaian setidaknya sudah membuahkan hasil di wilayah Jawa Timur. Dalam kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Surabaya, disampaikan indeks potensi kerawanan pemilu 2024 mengalami penurunan. Berawal dari status sangat rawan dengan nilai 81,14 di Januari 2023 menjadi status rawan dengan angka 65,16 pada Agustus 2023. Sudah ada penurunan potensi daripada kerawanan pemilu yang ada di Jawa Timur. Jadi saya kira itu kan dengan Agustus, dan saya kira dengan situasi yang sekarang boleh dikatakan tidak terlalu mengkhawatirkan ya, karena bagaimanapun juga kalau kita melihat pemilu yang terdahulu itu saat ini justru lebih kondusif. Jadi saya kira kondisi rawan ini tentunya akan menjadi tidak rawan pada saat nanti 1 bulan ke depan atau pada saat penilaian berikutnya. Jadi saya kira ini ada kerja keras daripada Polda Jatim, dan saya mengapresiasi kerja keras Polda Jatim dalam memberikan rasa kondusif terhadap masalah pemilu ini, dan sehingga pemilu ini dapat berlangsung dengan lancar. Tak hanya aparat penegak hukum, peran menjaga perdamaian juga perlu dilakukan Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum. Utamanya dalam menjaga tahapan pemilu agar tidak keluar jalur. KPU dan Bawaslu harus meningkatkan koordinasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran kampanye serta tindak pidana pemilu lainnya. Sinergi KPU dan Bawaslu itu memiliki andil untuk mewujudkan pemilu damai dan adil. Tugasnya Bawaslu mencegah terjadinya pelanggaran, bukan mengeksekusi setelah terjadi pelanggaran. Ya, tugas utamanya Bawaslu itu mencegah. Kalau sudah terjadi, itu urusan yang berbeda. Tapi upaya kan Bawaslu melakukan upaya pencegahan. Untuk menuju ke sana, tentu komisioner KPU dengan Bawaslu posisinya punya tupoksi yang berbeda, tapi tujuannya sama, sukses pemilu. Kan begitu. Nah, mudah-mudahan ini saya pikir dengan koordinasi seperti ini kita hanya ingin memastikan juga sebetulnya kaitan dengan pemilu bisa berjalan dengan baik, dengan sukses, dengan lancar, dengan aman, dan menjadi ajang bukan ajang disintegrasi tapi jadi integrasi bangsa. Kemudian juga di sini juga bisa meningkat kaitan dengan ekonomi dan sebagainya, pada keterlibatan semuanya. Jadi
hidup dan menyenangkan. Pemilu merupakan pesta demokrasi yang seharusnya dirayakan dengan sukacita. Artinya, perbedaan yang ada jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk merusak keharmonisan bernegara. Oleh karenanya, semua pihak diharapkan mempunyai komitmen untuk mengawal pemilu agar berjalan aman, tertib, berintegritas, dan berkualitas. Sehingga seruan pemilu damai bukan hanya slogan semata. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berbicara tentang kesehatan, tentunya pemirsa pasti paham bahwa bukan hanya kesehatan jasmani saja yang penting, melainkan juga kesehatan jiwa. Tentunya keduanya tidak bisa dipisahkan. Betul. Ya, dan saling berresonansi dan juga tentunya memiliki efek yang begitu besar dalam aktivitas kita sehari-hari. Betul sekali, dan tentunya banyak hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga. Salah satunya adalah dengan bersepeda. Dan informasi lengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan, segera, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, bersepeda menjadi aktivitas yang simpel dan menyenangkan namun memiliki banyak manfaat. Nah, salah satunya untuk kesehatan jiwa ataupun mental. Jiwa atau mental yang sehat tentunya menghasilkan fisik yang sehat juga pemirsa. Membuat kita lebih produktif dan juga masih banyak manfaat yang lainnya yang kita dapatkan. Tentu saja, dan tanpa berlama-lama lagi mari kita saksikan tayangan Sehat Jiwa dan Raga dengan Bersepeda pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Kesehatan itu mahal harganya. Seringkali kita mendengar kalimat itu ya pemirsa. Sebuah pengingat akan betapa pentingnya menjaga kesehatan. Apalagi di tengah kesibukan sehari-hari dan tingkat stres yang tinggi. Tidak hanya membuat lelah raga, namun juga jiwa kita. Nah, kira-kira apa ya kegiatan yang bisa dilakukan untuk memulihkan kembali kesehatan tubuh dan mental sekaligus? Intips kali ini punya nih jawabannya, yaitu bersepeda. Sebagai salah satu moda transportasi darat, bersepeda juga bisa membawa kita kemana saja. Dengan meluangkan waktu sejenak, kita bisa bersepeda menyusuri jalanan, sembari menikmati pemandangan yang indah. Apalagi bersepeda bersama-sama rombongan, tentunya semakin menambah semangat dan keseruan. Seperti salah satu kegiatan dari Parle Cycling Community yang menyusuri Yogyakarta dengan bersepeda. Menempuh jarak sekitar 35 km.
goes kali ini start di kawasan Candi Borobudur dan finish di Nanggulan Kulon Progo. Melewati rute yang populer dengan nama Jalur Lunamaya, bikers disuguhi pemandangan alam perbukitan menoreh yang memukau. Nah, usut punya usut, nama trek Lunamaya ini bermula saat artis Lunamaya menjajal goes melewati jalur ini pada tahun 2020 silam. Sejak saat itu, trek ini dijuluki Jalur Lunamaya dan menjadi favorit para bikers. Di sepanjang jalan, bikers melewati jalanan rata beraspal yang berkelok mengikuti gemericik saluran irigasi. Jalurnya pun bersih tanpa sampah, dengan udaranya yang masih sangat segar. Ada juga tanjakan dan turunan yang menjadi tantangan bagi para bikers. Namun semua rasa lelah rasanya terbayarkan dengan suguhan pemandangan sungai dan hamparan sawah yang menghijau. Kalau trek so far sih sangat syahdu ya. Ada nanjak rolling gitu beberapa titik tapi manageable gitu ya. Dan yang paling indah tentu tadi kita menyusuri selokan, ya, menyusuri Pacitan Menoreh sampai akhirnya finish di Kopi Protek. Jadi dengan rute yang syahdu 35 km, start dari kawasan Borobudur dan finish di kawasan Nanggulan Kulon Progo Yogyakarta, ini merupakan rute goes yang paling syahdu yang dilakukan oleh PCC. PCC Kayu Satu Hati Jaya. Kita berjalan capek, tetapi kita memikirkan Allah kok bisa begini, karena ini adalah nikmat Allah kepada Indonesia, landscape alam yang begitu indah, dan suasana kita bersepeda juga tadi banyak tantangan, tanjakan, turunan, belok, ada jurang di sebelah kita, ada air, ada padi, ada pohon, ada gunung, komplit. Kita ditanya oleh berbagai nikmat Tuhan yang mana yang berdusta. Jadi kita bersyukur kita bisa menikmati aura seperti ini dan menjadikan kita teringat kepada bahwa ciptaan Allah itu maha sempurna. Meskipun tanjakannya tidak terlalu curam, namun bagi pemula jalur ini cukup menguras tenaga. Maka dari itu, keberadaan tim sweeper yang membackup para peserta menjadi sebuah keharusan demi kenyamanan bersama. Itu baru pertama kali, tapi untuk pemula-pemula ya serikandi bikers yang akan datang gitu ya, baiknya latihan dulu karena namanya ini tidak terlalu sulit banget sih. Kalau saya nggak kram tadi sih mungkin bisa, tapi ya karena kram ya gimana ya, tapi saya berhasil finish. Jadi untuk yang mau baru pertama kali bersepeda jangan takut karena yang penolong itu? Oh, ininya apa? RC-nya. Tim sapu jagatnya. Ya, timnya itu Sweeper, ya. Banget bagus, pokoknya gitu. Jadi dia ada yang di belakang, ada yang jadi ini, ada yang jadi fotografer. Pokoknya semuanya sip banget. Jadi aku merasa aman dengan bersepeda hari ini dan pemandangan yang luar biasa. Lelah bersepeda, lapar dan haus pun datang menghampiri. Nah, tapi jangan khawatir, karena di sepanjang jalan mudah ditemui warung-warung dengan sajian kulinernya untuk melepas lelah, dahaga, dan juga lapar. Meskipun jalur ini terbilang cukup ramah dan hampir tidak ada kendaraan berat yang lalu lalang, bikers harus tetap waspada ya, terutama dengan kendaraan bermotor yang lewat. Ternyata selain membuat tubuh sehat, bersepeda bisa juga menjadi healing ya pemirsa. Tapi jangan lupa selalu berhati-hati dimanapun berada ya. Sekian Intips kali ini ya pemirsa. Sampai jumpa di episode Intips lainnya. Gimana pemirsa, seru kan bersepeda ya tadi ya? Seru banget, apalagi kalau ini jalannya sampai ke Jogja, ini kan sambil ngeliat pemandangan ini ya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama,
kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Rin Reski dan juga rekan saya, Dadi Ramadan. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. Sekali lagi pemirsa, kita ucapkan selamat ulang tahun untuk TVR Parlemen yang ke-17. TVR Parlemen, referensi Indonesia.